Ini sih dokter gigi DIY atau dentist is yourself. Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Alaris. Di video sebelumnya kita sudah membahas berapa banyak sih tukang behel itu bisa mengambil profit dari hanya bermodalkan paket pemasangan behel yang dijual di Shopee atau di marketplace lain seperti toko Pak Edi atau yang sejenisnya. Buat kamu yang belum nonton videonya bisa klik link di atas ya. Baik, hari ini kita akan kupas tuntas berapa sih potensi profit dari yang mau usaha veneer dari nol. Bener-bener dari nol karena nggak pernah kuliah kedokteran gigi. Nah, kita akan ambil referensi harga dari marketplace si Oyan ini nih dengan harga paketan yang Mindok anggap termurah. Paket veneer dan gigi kelinci harganya 300 ribuan sampai 500 ribuan. Yang 500 ribuan itu ternyata kalau pakai light cure. Jadi alat light cure di sini cuma di harga sekitar 230.000 saja. Baik, kita cermati satu persatu isi dari paketannya nih. Nah, ada mini drill yang jika dilihat dari kemasannya, fungsinya sangat jauh dari fungsi perawatan gigi. Ini jelas fungsi pertukangan. Sampai ada disebutkan fungsi untuk menghilangkan karat segala loh. Nah, kemudian dua box di sini nih. Ini adalah kelengkapan bur dan amplas sesuai fungsinya untuk menghaluskan. Dengan alat ini, gigimu diperlakukan layaknya perkakas. Lalu ada alat yang sepertinya difungsikan untuk membentuk veneer. Ini sebenarnya bukan alat yang lazim masuk ke rongga mulut. Jika tidak salah nih, ini adalah alat atau instrumen untuk nail art, manicure, pedicure. Mungkin jika Mindok salah nih, karena Mindok awam banget dengan alat ini. Tolong koreksi di kolom komentar ya. Lalu ada botol biru nih. Botol biru ini adalah cairan ETSA yang dikemas ulang. Entah bagaimana kualitas larutan ETSA curah seperti ini nih. Yang jelas asamnya bisa menghancurkan gigimu jika tidak punya ilmu bagaimana cara aplikasinya. Tukang veneer memang punya banyak cara untuk menghancurkan gigimu dengan bahan berbahaya dan peralatan-peralatan perkakas seperti ini nih. Nah, ini nih pemain utamanya yang di box kertas itu adalah pemain utama dalam mengerjakan veneer, yaitu bahan utama dari veneer giginya. Bahan ini sama dengan bahan yang digunakan untuk menambal gigi, yaitu resin komposit. Yang pastinya kualitasnya direduksi sebanding dengan harganya. Jika kita cari terpisah nih, harga komposit ini rupanya hanya seharga 72.500. Kemudian ada yang namanya di boxnya tertulis hexabond. Ini adalah bonding, yaitu bahan untuk merekatkan resin komposit tadi ke permukaan gigi. Yang harganya ketika dicari di marketplace si Oyan, ternyata harganya 60 ribuan saja. Melengkapi spek kentang dari kualitas keseluruhan bahan itu sendiri. Dan tentu saja operator yang so ide ini meracik bahan medis murah itu ditambah dengan alat pertunggangan untuk membuat karya yang mereka bilang sebagai tren senyum selebriti. Baik, sekarang kita akan masuk ke perhitungan peluang bisnisnya nih. Berapa sih potensi omset dari pembelian starter pack dokter-dokteran ini? Ini sih dokter gigi DIY atau dentist is yourself. Kita akan pakai referensi price list dari sebuah akun tukang salon gigi yang bernama Behel Veneer Elas Palembang. Dan ini adalah price list yang diposting tanggal 13 Mei alias harga terupdate. Oke, ini nih harga price listnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat harga terbarunya seperti itu. Meskipun itu termasuk harga yang rendah. Ada beberapa tukang veneer yang mematok harga lebih tinggi dari ini. Baik, kita akan bahas dulu mulai dari bahan utama veneer, yaitu resin komposit tadi. Dalam satu kemasan komposit ini nih, kira-kira bisa untuk membuat 20-30 veneer. Kita ambil angka terkecilnya saja, yaitu 20 veneer deh. Veneer pada umumnya kan dilakukan pada 10 gigi rang atas, kemudian 10 gigi rang bawah. Artinya dalam satu kemasan itu, bisa untuk memveneer lengkap rahang atas dan rahang bawah untuk satu pelanggan. Nah, lalu kita lihat ke price list tadi tuh. Berapa sih harganya veneer atas bawah komplit itu? 900.000.
langsung ketutup dong modalnya. Untuk gigi kelinci dan gigi gingsul juga menggunakan bahan yang sama loh. Mari kita hitung. Harga gigi kelinci sepasang ya atau 2 gigi itu menurut price list ini nih, itu adalah 250.000. Maka total jika dia mengerjakan gigi kelinci saja, jadi 250.000 dikali 10. Ya kan? Jadinya berapa? 2,5 juta. Sama juga dengan gigi gingsul, yang harga perawatannya sama. 250.000 dikali 10 juga. 2,5 juta coy. Banyak. Bahkan di dokter gigi, perawatan yang sengaja membuat gigi kelinci atau gigi gingsul itu tidak ada. Bukan perawatan yang memiliki indikasi medis. Jadi orang ini sebenarnya menjual layanan yang metode dan idenya dibilang goib. Sebisa-bisa mereka aja. Seide-ide mereka aja. Oke, yang termasuk bahan habis pakai di sini nih. Ada yang namanya komposit, etsa, dan bonding. Kalau peralatan perkakas tadi, yang peralatan tetukang tadi itu masih bisa dipakai ulang. Lalu jika bahannya habis, dia hanya perlu membeli bahannya saja kan. Tidak perlu membeli starter pack yang baru. Yuk kita coba cek harga masing-masing dari bahan yang habis pakai ini ketika dia akan ngestok ulang untuk bahan-bahan finirnya. Nah, kita mulai dari komposit dulu nih yang sudah disampaikan di awal. Itu harganya kan 72.500 untuk 20 gigi. Kemudian etsa ketika kita dicari di sini nih, itu di dalam paket ini kan dikatakan 3 ml, bisa kira-kira 30 gigi lah. Dan harganya itu cuma 7.000, kembali 10 rupiah. Dan bonding yang 5 mili ini itu bisa kira-kira untuk 50 gigi. Itu ketika kita cari dengan merek yang sama, itu harganya cuma 60.000. Nah, jika dicari unit cost-nya, kemudian dibagi per gigi, maka akan didapatkan harga total itu per giginya adalah Rp5.058 satu gigi. Berdasarkan bahan-bahan yang speknya kentang tadi. Murah sekali untuk harga penyakit yang pengobatannya bisa 100 kali lipatnya. Sekarang mari berpikir kritis. Kamu pasang veneer supaya apa sih? Tahu kalau di dokter gigi bisa sampai jutaan per giginya. Lalu ke tukang veneer sebagai opsi yang harganya 900.000 sudah full atas bawah. Atau kalau dibagi per gigi itu 45.000 per giginya. Apakah agar bisa masuk ke circle para seleb atau orang yang dianggap mapan dengan standar, dia bisa beli veneer nih. Ya orang awam mungkin bisa silap karena silau dengan putihnya itu tuh. Lalu bilang bahwa senyummu pasti sangat mahal. Tapi jika sudah bermasalah, buat kami dokter gigi, kamu hanya bagian dari circle orang-orang yang berbau mulut, gusi meradang, gigi keropos, gigi goyah, atau permasalahan yang lain. Dan kami menyebutnya sebagai pasien kortugi. Dan jika kita kembalikan kepada hakikatnya, bahwa veneer secara medis adalah upaya medis dalam memperbaiki ketidaknormalan seperti warna gigi, posisi gigi, bentuk gigi, dan ukuran gigi. Maka jika kamu memakai veneer, kacamata medis akan selalu bertanya ke belakang, apa masalah di gigimu? Dan bukan pertanyaan soal apa status sosial kamu hingga kamu mampu membeli veneer. Oke, itu aja dari Mindok. Semoga kita akan bertemu lagi secepatnya. Tetap berwawasan dan tetap waspada. Bye.